Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu bagian dari kuliah sejarah kebudayaan Islam, yaitu mengenai sejarah dakwah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Tapi mungkin akan kita fokuskan sejarah dakwah ini kepada sejarah dakwah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihimussalam, yang mana mereka itu adalah nabi-nabi ulul azmi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum kita membahas topik pada kali ini, mari terlebih dahulu kita mulakan pembahasan kita ini dengan membaca doa. Semoga dengan doa tersebut kuliah kita ini bisa menjadi berkah dan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat darinya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sejarah Islam dapat kita katakan bermula sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Maka kita bisa membahas sejarah kebudayaan Islam dimulai sejak Nabi Adam alaihi salam. Adapun kisah-kisah para nabi yang menjadi dai sebelum Nabi Muhammad SAW, mungkin kita dapatkan kisahnya dari Bani Israel. Itu adalah disebut sebagai kisah-kisah Israiliyat. Apakah boleh kita menggunakan kisah dari Bani Israel? Nanti akan kita bahas. Selain itu, kita juga telah diberikan berita mengenai orang-orang terdahulu tersebut dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Tentu berita dari Al-Quran perlu kita percayai dengan sepenuh hati dan kita yakini kebenarannya. Demikian juga berita-berita yang muncul atau sampai kepada kita dari hadis Nabi Muhammad SAW, tentu dengan memperhatikan kesahihan hadis tersebut. Adapun Al-Quran sendiri menyatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Yang artinya, sungguh pada kisah mereka yang terdahulu tersebut benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan merupakan pembenar bagi kitab-kitab yang sebelumnya, merinci segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Quran Surat Yusuf ayat 111. Dari Quran Surat Yusuf ayat 111 tersebut dapat kita ketahui bahwa Allah menyatakan Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Artinya Allah tidak mengada-ngada ketika menceritakan kisah-kisah dalam Al-Quran. Artinya kisah-kisah dalam Al-Quran itu adalah kisah-kisah yang benar, kisah-kisah yang nyata terjadi pada zaman dahulu, yang mana Allah ceritakan agar kita mengambil petunjuk padanya. Dan kemudian Al-Quran ini akan menjadi alat penyaring ataupun standar ketika kita ingin mengambil berita dari kitab-kitab sebelum Al-Quran. Misalnya kitab Injil, Zabur, dan Taurat sebagaimana iman kita orang Islam. Ketika kita ingin mengambil berita dari kitab-kitab tersebut, maka kita harus menjadikan Al-Quran sebagai standar. Ketika kisah-kisah tersebut berlawanan dengan Al-Quran,
maka kita tidak bisa mengambil itu sebagai landasan kita. Tetapi jika dia sama ataupun setara ataupun sejalan dengan Al-Quran, maka kita bisa ambil kisah-kisah tersebut sebagai bagian dari apa yang akan kita pelajari. Selain itu bisa kita catat bahwa kata yang digunakan dalam surat tersebut adalah qasas, yang berarti mencari atau mengikuti, tattaba'ul athar, atau juga bisa diterjemahkan sebagai berita yang saling berurutan, al-akhbarul mutaba'ah. Artinya berita tersebut memang betul-betul kronologis, terjadi pada masa lalu yang kemudian sampai pada masa kita sekarang, dan itu merupakan hal yang ada sehingga ada bekasnya, atharnya, yang bisa kita ikuti, kita jadikan contoh. Qasas secara istilah berarti berita-berita mengenai suatu permasalahan dalam masa-masa yang saling berurut-urutan. Artinya itu terjadi di masa lampau secara kronologis yang kemudian sampai kepada masa kita sekarang. Qasasul Quran adalah pemberitaan mengenai ihwal umat yang telah lalu yang benar-benar terjadi, nubuat nabi-nabi terdahulu, dan juga peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Dari ayat 111 dari surat Yusuf tersebut dapat kita pahami bahwa memang Al-Quran bukan buku sejarah, tetapi di dalamnya terdapat kisah-kisah yang benar terjadi dan bisa kita ambil sebagai pelajaran. Adapun mengenai penggunaan kisah-kisah yang lebih dulu atau diceritakan dalam kitab-kitab terdahulu daripada Al-Quran, yang mana itu berada pada Bani Israel dan disebut sebagai Israiliyat, maka hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Ini adalah sebuah hadis yang terkenal, tetapi lanjutannya mungkin tidak banyak yang mengetahui. Wahadithu an bani Israila wala haraj, dan sampaikanlah dari Bani Israel, adapun itu bukan merupakan suatu dosa. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong, maka hendaklah ia mempersiapkan tempatnya di neraka. Atau siapa yang mendustakan Nabi Muhammad, maka hendaklah ia bersiap untuk masuk neraka. Dalam hadis riwayat Bukhari ini, Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwa kita boleh saja untuk kemudian menyampaikan ataupun menggunakan berita-berita dari Bani Israel untuk menjadi sumber kita dalam kemudian memahami kondisi umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Hal ini diperkuat lagi dalam hadis lainnya yang menyatakan, "Janganlah kalian mempercayai ahli kitab dan jangan pula mendustakannya." Artinya, janganlah kalian mentah-mentah menerima kabar-kabar dari Bani Israel, tapi juga jangan serta-merta menolak kabar-kabar itu. Katakanlah, lanjutan hadis itu adalah, katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada kitab yang diturunkan kepada kami, yaitu merupakan bagian dari surat Al-Baqarah ayat 136. Ketika Nabi Muhammad SAW menerangkan isi surat Al-Baqarah ayat 136 itu, beliau menyertakan bahwa kita bisa mengambil berita dari Bani Israel, tetapi hendaklah kita jadikan Al-Quran itu sebagai standar kita dalam menerima ataupun menolak berita. Artinya, kita bisa menerima berita-berita Israiliyat sebagai sumber kita dalam membahas nabi-nabi terdahulu dengan tetap berpegang utama kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Terdapat banyak nabi dan rasul yang disebutkan di dalam hadis-hadis. Bahkan dalam hadis disebutkan nabi itu bisa sampai 300.000 dan rasul itu bisa sampai puluhan ribu. Namun yang disebutkan di dalam Al-Quran hanya beberapa. Beberapa itu pun yang disebutkan namanya itu ada yang diperselisihkan. Apakah itu nabi ataukah bukan? Apakah itu hanya orang-orang soleh belaka? Nah, Allah sebagai pendakwah utama dan yang paling pertama menyuruh kepada manusia melalui ayat-ayat kauniyah, yaitu alam semesta yang terbentang luas di sekeliling kita ini, dan juga kemudian melalui ayat-ayat qauliyah yang kemudian disampaikan melalui para rasul. Para rasul ini diutuskan dan kepada mereka juga beberapa
diberikan kitab-kitab yang diturunkan sebagai kemudian peringatan atau dakwah Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Maka bisa kita katakan Nabi sebagai perantara dakwah Allah juga merupakan dai pada tiap masanya kepada manusia, yaitu kaum yang Nabi itu diutuskan kepada mereka. Nabi-nabi ini mendapatkan berbagai macam respon. Ada yang ditolak, ada juga yang diterima, ada yang awalnya ditolak lalu kemudian diterima. Semua rasul di dalam Al-Quran disebutkan berkomunikasi secara verbal. Ada yang dalam bentuk peringatan atau nadhar, ada yang dalam bentuk memberi petunjuk atau huda, ada yang dengan berdebat atau jidal, ada yang memerintah, amr, ada yang menyampaikan, syahada, ada yang berkomunikasi menyampaikan, balagh atau tabligh, dan juga ada yang menyuruh, dakwah atau da'a. Terdapat setidaknya 13 elemen karakter dakwah para nabi. Ada nasihat, ada teguran, ada argumentasi, ada tantangan, ada sanggahan, ada ancaman, ada peringatan, ada pernyataan kesengsaraan, ada laknat, ada sindiran, ada pernyataan retoris atau pertanyaan retoris, ada seruan dan penolakan yang empatik. Penggunaan, penggambaran, dan perumpamaan juga menjadi salah satu bentuk dakwah Nabi. Misal di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 27. Para Nabi ini tadi sudah dijelaskan metodenya cenderung kepada dakwah verbal dengan berbagai macam bentuk verbal tersebut, dakwah verbal tersebut. Nah, adapun isi dakwahnya itu adalah sama, menyuruh kepada jalan yang lurus, kepada tauhid. Walaupun dakwah itu sebenarnya bisa disampaikan dengan cara nonverbal, namun Al-Quran lebih banyak merujuk kepada komunikasi para nabi itu dalam bentuk verbal. Dakwah para nabi disebut sebagai balagh yang menunjukkan adanya dakwah bersifat panggilan, bukan dakwah bersifat paksaan atau ingin mengkonversi manusia. Memang Islam tidak mengharapkan manusia itu berislam, beriman secara terpaksa. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran disebutkan la ikraha fiddin. Adapun respon Rasul tadi yang dihadapi oleh para Rasul tadi bisa berbagai macam. Ada yang menghadapi permusuhan, ada juga yang diterima. Tetapi memang kebanyakan Al-Quran, kebanyakan Nabi yang diceritakan dalam Al-Quran disebutkan itu seolah-olah adalah figur yang sendirian bertahan menghadapi masyarakat yang menolak atau one against all odds. Walaupun sering ditolak, Allah Subhanahu wa taala terus saja mengirimkan rasul sepanjang sejarah manusia sebagai perantara dakwahnya, yang artinya sepanjang sejarah manusia selalu dikirimkan rasul-rasul sebagai dai kepada manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Para rasul itu dikirimkan dengan bahasa kaumnya. Bahasa menjadi hal yang penting dalam dakwah para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Ini menjadikan dasar pentingnya memahami mad'u secara bahasa dan budaya, dan juga merancang metode dakwah yang tepat untuk mereka sesuai dengan kondisi mereka. Atau dalam istilah psikologi disebut sebagai intervensi yang tailored atau intervensi yang disesuaikan dengan kondisi kebutuhan orang yang akan menjalani intervensi tersebut. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW terlihat digambarkan mirip bentuknya atau bentuk dakwahnya atau cerita-ceritanya. Misal Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim digambarkan menolak kemusyrikan, menyuruh kepada tauhid, termasuk kepada ayahnya ataupun kepada ayah angkatnya. Nabi Musa misalnya menyuruh kepada tauhid kepada ayah angkatnya yaitu Fir'aun. Ismail juga menyuruh keluarganya untuk sholat dan zakat. Juga kemudian Musa seperti kita sebutkan tadi, kemudian juga Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syu'aib, semuanya bentuk ceritanya hampir sama. Mungkin yang cukup berbeda adalah Nabi Sulaiman yang berdakwah kepada
Ratu Sheba. Sebenarnya Nabi Ibrahim juga berdakwah kepada raja, yaitu Raja Namrud. Terdapat juga kisah Al-Quran mengenai dakwah yang dilakukan orang yang bukan Rasul atau diperselisihkan merupakan Nabi atau Rasul ataupun tidak. Misalnya saja dakwah orang dari klan Fir'aun yang mendakwahkan ajaran Nabi Musa kepada masyarakat Fir'aun. Tidak disebutkan namanya. Adanya orang-orang biasa ataupun orang-orang yang dianggap bukan nabi ini diceritakan di dalam Al-Quran melakukan dakwah. Ini memunculkan juga konsep untuk dakwah dilakukan oleh orang biasa ataupun semua orang, bahwa dakwah tidak harus dilakukan oleh para nabi. Termasuk juga hadis Nabi Muhammad yang telah disebutkan sebelumnya, itu juga balighu anni walau ayah, perintah secara umum untuk menyampaikan apa-apa ajaran Nabi Muhammad walaupun hanya satu ayat. Ini akhirnya memunculkan konsep bahwa dakwah itu bisa dilakukan oleh orang biasa dan tidak harus oleh para nabi, bahkan dilakukan oleh semua umat Islam. Di antara nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran, terdapat 5 orang nabi yang disebut sebagai ulul azmi atau orang yang memiliki keteguhan. Ulul, orang yang memiliki, al-azmi, keteguhan. Ini bisa dilihat dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 35, Quran surat Asy-Syura ayat 13, dan Quran surat Al-Ahzab ayat 7. Adapun para nabi dan rasul ulul azmi itu adalah Nabi Nuh, Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena kita akan membahas Nabi Muhammad pada pembahasan tersendiri, maka pembahasan ini akan kita fokuskan kepada Nabi Ulul Azmi, yaitu Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa, yang mereka semua itu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah disebutkan, sumber sejarah yang kita gunakan adalah terbatas untuk para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad ini. Maka yang bisa kita gunakan adalah yang paling utama Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran ini kisah-kisah para nabi ditunjukkan atau disampaikan untuk kemudian menjabarkan bentuk dakwahnya, sehingga sangat tepat untuk pembahasan kita mengenai dakwah para nabi ini. Karena Al-Quran juga menceritakan dakwah para nabi ini, atau fokus ceritanya cenderung kepada dakwah para nabi ini, bukan biografi para nabi. Nabi Nuh alaihi salam dikisahkan dalam berbagai tempat di dalam Al-Quran. Ada di dalam surat Nuh, ada di dalam surat Hud, surat Qamar, surat Al-A'raf, surat Al-Isra, dan berbagai macam surat-surat lainnya. Di dalam surat Nuh, hampir secara keseluruhan menceritakan tentang Nabi Nuh. Di situ diceritakan dai yang menyampaikan dakwah adalah Nabi Nuh. Adapun mad'unya adalah kaum Nabi Nuh itu sendiri. Pesan dakwah yang disampaikan bermacam-macam. Ada ibadah, ada takwa, ada ketaatan. Kemudian juga disampaikan bahwa orang yang mengikuti seruan akan mendapatkan pengampunan dan juga penangguhan. Kemudian ada janji bahwa mereka juga akan mendapatkan nikmat dunia. Adapun metode dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh di dalam Quran surat Nabi Nuh ini adalah metode dengan menggunakan peringatan, nazir. Kemudian Nabi Nuh melakukan dakwah itu tak kenal waktu, siang dan malam. Dakwahnya juga dilakukan baik secara terang-terangan maupun diam-diam. Terang-terangan itu ada 2 kata yang digunakan, yaitu jihar dan i'lan. Adapun secara diam-diam, Nabi atau Al-Quran ini menggunakan kata asrar. Selain itu, ini yang perlu kita pahami juga, para nabi ini tidak hanya menyeru umatnya untuk berislam, untuk kemudian menyembah Allah, untuk kemudian mengikuti ajaran-ajaran Allah, untuk bertauhid. Tetapi mereka juga mendoakan. Mereka mendoakan kaumnya agar bisa beribadah, agar bisa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita katakan sebagai metode dakwah secara spiritual atau jalur langit, mungkin begitu ya, yaitu kemudian dengan doa. Adapun tantangan dakwah yang adapun metode dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh di dalam Quran surat Nabi Nuh ini adalah metode dengan menggunakan peringatan.
nadhir. Kemudian Nabi Nuh melakukan dakwah itu tak kenal waktu, siang dan malam. Dakwahnya juga dilakukan baik secara terang-terangan maupun diam-diam. Terang-terangan itu ada dua kata yang digunakan, yaitu jihar dan i'lan. Adapun secara diam-diam, Nabi atau Al-Quran ini menggunakan kata asrar. Selain itu, ini yang perlu kita pahami juga, para nabi ini tidak hanya menyeru umatnya untuk berislam, untuk kemudian menyembah Allah, untuk kemudian mengikuti ajaran-ajaran Allah, untuk bertauhid. Tetapi mereka juga mendoakan. Mereka mendoakan kaumnya agar bisa beribadah, agar bisa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita katakan sebagai metode dakwah secara spiritual atau jalur langit, mungkin begitu ya, yaitu kemudian dengan doa. Adapun tantangan dakwah yang adapun metode dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh di dalam Quran surat Nabi Nuh ini adalah metode dengan menggunakan peringatan, nadhir. Kemudian Nabi Nuh melakukan dakwah itu tak kenal waktu, siang dan malam. Dakwahnya juga dilakukan baik secara terang-terangan maupun diam-diam. Selain itu, ini yang perlu kita pahami juga, para nabi ini tidak hanya menyeru umatnya untuk berislam, untuk kemudian menyembah Allah, untuk kemudian mengikuti ajaran-ajaran Allah, untuk bertauhid. Tetapi mereka juga mendoakan. Mereka mendoakan kaumnya agar bisa beribadah, agar bisa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita katakan sebagai metode dakwah secara spiritual atau jalur langit, mungkin begitu ya, yaitu kemudian dengan doa. Adapun tantangan dakwah yang dihadapi, selain itu, ini yang perlu kita pahami juga, para nabi ini tidak hanya menyeru umatnya untuk berislam, untuk kemudian menyembah Allah, untuk kemudian mengikuti ajaran-ajaran Allah, untuk bertauhid. Tetapi mereka juga mendoakan. Mereka mendoakan kaumnya agar bisa beribadah, agar bisa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita katakan sebagai metode dakwah secara spiritual atau jalur langit, mungkin begitu ya, yaitu kemudian dengan doa. Adapun tantangan dakwah yang dihadapi, selain itu, ini yang perlu kita pahami juga, para nabi ini tidak hanya menyeru umatnya untuk berislam, untuk kemudian menyembah Allah, untuk kemudian mengikuti ajaran-ajaran Allah, untuk bertauhid. Tetapi mereka juga mendoakan. Mereka mendoakan kaumnya agar bisa beribadah, agar bisa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tantangan dakwah yang dihadapi Nabi Nuh yaitu kesombongan, kedurhakaan, dan keengganan. Kenapa? Karena cinta dunia. Dari kata-kata yang disebutkan oleh umat Nabi Nuh, terlihat mereka itu menyombongkan diri dengan harta-harta mereka dan menganggap Nabi Nuh dan umat Nabi Nuh, karena mungkin berasal dari golongan menengah ke bawah, sebagai orang yang kurang terhormat, kurang bisa dipercaya karena kemiskinannya. Sebenarnya itu adalah ungkapan kesombongan mereka, dan kesombongan ini merupakan dosa yang pertama, atau istilahnya dosa yang telah dilakukan oleh iblis sebelumnya, sehingga tidak mau tunduk atau tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Aba wastakbaro. Itu Allah sebutkan tentang kesalahan iblis. Kemudian juga tantangan yang dihadapi itu sampai ke tingkat makar. Makar ini bisa diartikan untuk berkelit atau kemudian ngeles, untuk kemudian menolak apa yang disampaikan Nabi Nuh dengan bukan hujah tetapi dengan ungkapan-ungkapan yang tidak logis. Juga makar ini bisa diartikan merencanakan jahat, dan memang akhirnya mereka sudah mulai berencana untuk menyakiti Nabi Nuh, dan mereka juga melakukan kezaliman-kezaliman umat Nabi Nuh ini. Dan itulah sebabnya maka kemudian Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan perantaraan banjir bandang, dan kemudian Nabi Nuh diselamatkan menggunakan kapal. Selain itu, yang banyak menceritakan tentang Nabi Nuh juga adalah Quran surat Hud, yaitu ayat 25 sampai 49.
Dai di dalam surat Hud ayat 25-49 ini adalah Nabi Nuh. Sebagian menceritakan tentang Nabi Nuh. Kemudian mad'u yaitu kaumnya. Adapun materi dakwahnya yaitu tauhid dengan cara peringatan atau kemudian peringatan akan datangnya hari akhirat. Dan juga kemudian menjelaskan bahwa ketika kamu sudah diciptakan, diberikan nikmat, hendaknya kamu menyembah orang atau menyembah yang memberikan nikmat itu, menyembah yang memberikan kamu kebahagiaan itu. Metode dakwah yang dilakukan itu dengan lemah lembut, dengan berbaik sangka, kemudian dengan jidal atau berdebat. Di sini Nabi Nuh itu terlihat memiliki niat untuk Allah sambil memikirkan kondisi kaumnya. Artinya Nabi Nuh itu merasa kasihan, merasa perlu melakukan dakwah. Selain dakwah itu perintah Allah Subhanahu wa taala, juga karena dia memikirkan kondisi kaumnya. Di sini maka beliau Nabi Nuh berbaik sangka dan berlemah lembut kepada kaumnya. Di situ juga Nabi Nuh terlihat menyampaikan nasihat dan mau'izah hasanah. Dan di situ ada kemudian mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala berupa banjir bandang yang mana Nabi Nuh berhasil diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan perahu. Maka bisa kita katakan mukjizat itu juga salah satu metode dakwah bagi Nabi Nuh. Dalam Quran surat Hud ayat 25-49. Masih banyak kemudian ayat-ayat lain yang menyebutkan tentang cerita dakwah Nabi Nuh ini. Namun mungkin akan kita lewati dan beralih ke Nabi Ulul Azmi selanjutnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam juga banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Ada kemudian yang menceritakan di mana Nabi Ibrahim setelah melakukan dakwah kepada kaumnya, namun kaumnya tidak mau mendengarkan, maka dia melakukan berlepas diri bersama orang-orang yang sekelompok dengannya. Ana wa manittaba'ani. Di sini terlihat, yaitu di Quran surat Mumtahanah ayat 4-6, itu bahwa Nabi Ibrahim tidak sendiri, tetapi ia diikuti oleh orang-orang yang mau beriman kepada dakwahnya. Kemudian terdapat berbagai macam berita lainnya tentang Nabi Ibrahim. Misalnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 260, Nabi Ibrahim berlemah lembut dan kemudian menggunakan logika ketika berdakwah kepada kaumnya. Dalam ayat 258 dari surat Al-Baqarah, Nabi Ibrahim berdakwah menggunakan perdebatan, jidal, ketika kemudian menghadapi mad'unya yang ditafsirkan sebagai Raja Namrud, ketika kemudian Raja Namrud ini bersombong diri bahwa ia bisa menghidupkan dan mematikan orang. Maka Nabi Ibrahim melakukan perdebatan. Kisah yang cukup panjang tentang Nabi Ibrahim mungkin bisa kita temukan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 51-73. Dalam jabaran Al-Quran ini Nabi Ibrahim menjadi da'i. Adapun mad'unya yaitu ayah dan kaumnya. Metode dakwahnya menggunakan jidal atau perdebatan. Kemudian juga menggunakan upaya-upaya. Termasuk kemudian kekerasan. Kemudian juga Nabi Ibrahim menggunakan hijrah atau berpindah dari tempat dia berdakwah awal yang tidak diterima, kemudian beliau berpindah. Kemudian ada nasihat, ada kepemimpinan. Hambatan dakwah yaitu Nabi Ibrahim menghadapi tantangan kekerasan dari
kaumnya. Adapun materi dakwah yang bisa kita ambil dari surat Al-Anbiya ayat 51 sampai 73 yaitu tantangan tauhid atau materi tauhid dan juga materi syariah. Selain itu, kita bisa melihat kisah Nabi Ibrahim dalam Quran surat As-Saffat ayat 83 sampai 113. Adapun dalam surat As-Saffat ayat 83 sampai 133 bisa kita temukan bahwa Nabi Ibrahim di sana menjadi dai dan mad'unya adalah kaumnya dan juga termasuk keluarganya. Adapun metode dakwah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah berdebat, artinya dengan menggunakan akal atau akliyah. Selain itu juga dengan menggunakan siasat, tidak kemudian plain begitu, tetapi ada siasat beliau di sana. Kemudian juga beliau melaksanakan perbuatan baik yang itu menjadi qudwah hasanah atau contoh tauladan yang baik. Selain itu, ketika kemudian kesulitan melaksanakan dakwah di tempat kaumnya, maka Nabi Ibrahim hijrah. Seperti yang sudah disebutkan bahwa para nabi ini ternyata memiliki semacam kebiasaan atau metode dakwah untuk hijrah. Ketika kesulitan melaksanakan dakwah di kaumnya, maka dia akan melaksanakan hijrah. Adapun hambatan dakwah, yaitu kemudian adanya kekerasan, penentangan dengan kekerasan yang dilakukan oleh kaumnya. Terdapat juga beberapa bagian dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa milah Ibrahim, agama Nabi Ibrahim, jalan hidup Nabi Ibrahim itu adalah jalan hidup yang lurus yang juga diimani oleh Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan kesatuan ajaran di antara para nabi, yang juga bisa mendukung argumentasi mengenai bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu telah kemudian beragama dengan agama Islam. Agama Islam artinya telah ada sejak kemudian zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Selain itu juga dalam bagian ayat yang sama, yaitu surat Az-Zariyat ayat 24-38 yang menerangkan tentang kesatuan milah Ibrahim tadi. Juga kemudian ada cerita tentang kedatangan malaikat ke rumah Nabi Ibrahim dan mengabarkan Nabi Ibrahim mengenai Ismail, berita gembira tentang Ismail, dan juga azab bagi kaum Lut. Yang mana ini menunjukkan bahwa antar para nabi di zaman itu saling mengenal. Seperti sekarang, para mubaligh juga saling mengenal, orang-orang soleh juga saling mengenal. Dan juga para ulama saling kenal mengenal, bahkan akhirnya saling berhubungan kerabat karena ada kerabatnya yang menikah, anaknya dinikahkan dengan ulama lain, dan seterusnya. Masih ada ayat-ayat lain yang menceritakan tentang dakwah Nabi Ibrahim. Namun kita akan berlanjut kepada dakwah Nabi Musa alaihi salam. Di dalam Al-Quran juga disebutkan banyak tentang dakwah Nabi Musa. Juga kemudian cerita tentang kehidupan Nabi Musa, baik dari kecil, kemudian ada beliau melarikan diri dari Mesir dan akhirnya kembali lagi ke Mesir untuk melakukan dakwah kepada Fir'aun. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 103 sampai 157 dijelaskan bahwa di sana kegiatan dakwah dilakukan oleh Nabi Musa dan juga mantan ahli sihir ya, yang kemudian dari kelompok Fir'aun tetapi kemudian bertobat, justru menyeru kepada Fir'aun dan juga para pemuka kaumnya. Metode dakwah yang dilakukan yaitu dengan menggunakan mukjizat al-hissi begitu. Kemudian juga menyepi, di mana kemudian Nabi Musa melakukan khalwat seperti itu ya. Kemudian juga dengan ilmu menggunakan kitab Taurat, pembebasan mustad'afin, yaitu orang-orang Bani Israel, dan juga dengan tawakal, doa, dan juga hijrah. Seperti para nabi yang lain, Nabi Musa itu hijrahnya keluar dari Mesir untuk menyelamatkan diri dan mendapatkan keluarga, ya, istri beliau. Kemudian setelah ditentang oleh Fir'aun, dakwah kepada Fir'aun tidak berhasil, beliau membebaskan Bani Israel dan membawa mereka keluar dari Mesir, hijrah kembali. Materi dakwah dalam Quran surat Al-A'raf 103-157 tersebut adalah tauhid, kemudian
anjuran untuk bertobat, kemudian juga ada beberapa syariat, dan juga nubuat tentang adanya nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad SAW. Namun di sini Nabi Musa mendapatkan tantangan dakwah yaitu kesombongan baik dari Fir'aun maupun pengikut-pengikut Fir'aun, terutama sekali dari Fir'aun karena dia merasa menjadi Tuhan yang menguasai segala di bumi ini. Kemudian ada tipu muslihat yaitu Fir'aun hendak melawan mukjizat Nabi Musa dengan tipu muslihat, dan juga adanya sihir. Kemudian kekerasan, ya, dimana kita tahu dalam kisahnya Nabi Musa ini bahwa kemudian Bani Israel mengalami persekusi, ya, oleh Fir'aun, ya, karena mereka mau membebaskan diri tetapi kemudian dihalangi, pun akhirnya dikejar lagi hingga kemudian dia ditenggelamkan di Laut Merah. Kemudian karena kekuasaan itu orang kemudian juga menjadi alpa untuk mengingat akhirat, ya, karena kemudian merasa menguasai, ya, termasuk ketika Raja Namrud berdebat dengan Nabi Ibrahim mengatakan aku yang menghidupkan dan mematikan. Nah, ketika kita memiliki kekuasaan wewenang itu memang terkadang membuat kita alpa siapa sesungguhnya diri kita, yaitu manusia yang lemah tentunya. Kemudian adanya pembantaian, ya. Memang sebelum Nabi Musa lahir pun Firaun mendapatkan firasat bahwa akan ada dari Bani Israel yang menghabisinya nantinya, mengalahkannya, sehingga ia kemudian menggunakan pembantaian, membantai anak-anak Bani Israel. Kemudian denial dan ada kebodohan karena sikap taklid, ya, mengikuti leluhur, mengikuti siapa yang berkuasa. Kemudian di surat Toha ayat 9 sampai 98 banyak dijelaskan tentang sejarah Nabi Musa alaihissalam. Berarti ini hampir di keseluruhan surat itu. Menarik. Dan ini dijelaskan bahwa Nabi Musa diminta untuk pergi ke lembah yang disucikan, yaitu di Tuwa, ya. Bukan diminta, ya, tetapi Nabi Musa sudah sampai di sana, kemudian diberikan isyarat sehingga kemudian Nabi Musa itu dipanggil ke lembah yang disucikan itu. Kemudian Nabi Musa diperlihatkan juga mukjizatnya yang dulu dan sekarang. Dan di situ kemudian Nabi Musa diutus untuk memanggil, ya, mendakwahi Fir'aun. Namun kemudian Nabi Musa menyatakan bahwa ia memiliki kesulitan dalam komunikasi sehingga dia minta bantuan dari Harun saudaranya dan diizinkan oleh Allah, ya, sehingga di situ bisa kita ketahui bahwa da'inya adalah Nabi Musa dan Nabi Harun. Kemudian Fir'aun di situ disebutkan bahwa menjadi mad'u perlu diseru karena Fir'aun ini sudah melampaui batas. Dan juga seterusnya itu diceritakan bahwa Nabi Musa itu mendakwahi tidak hanya Fir'aun tetapi juga kemudian rakyatnya, dan kemudian di situ juga disebutkan proses dakwah kepada pejabat-pejabat Fir'aun berupa ahli-ahli sihir. Kemudian pesan yang dibawa Nabi Musa dijelaskan dalam surat Toha ini adalah ada tauhid, kemudian juga pengingat akan hari akhir, kemudian juga ada ancaman akan pengadilan hari akhir, dan juga ada berita gembira atau tabsyir, yaitu tentunya bagi orang yang mengikuti seruan Nabi Musa akan mendapatkan nikmat. Dan metode yang dilakukan itu ada doa, ada zikir, ada tasbih, ya, mensucikan Allah. Doa ini yang kadang kita sering lupa, ya, dalam metode dakwah para nabi, ya. Tadi sudah disebutkan Nabi Ibrahim juga berdoa, Nabi Nuh juga berdoa, ya, dan ini kemudian Nabi Musa juga disebutkan berdoa di situ. Ya, juga dengan berzikir kepada Allah, mensucikan Allah, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di situ juga disebutkan bahwa Nabi Musa berdakwah dengan qaulan layyinan, ya, disarankan untuk berdakwah dengan ucapan-ucapan yang menyejukkan, yang lembut. Kemudian juga mengajak untuk melihat alam semesta, ya.
Nabi Nuh itu juga mengajak umatnya untuk melihat alam semesta. Nabi Ibrahim juga untuk mengiktirafi atau mengambil ibro dari alam semesta. Keindahan alam semesta ini tentu ada yang menyusun. Ya, subhanallah. Pertunjukan ke masyarakat. Jadi dakwah tidak hanya kemudian dilakukan secara sembunyi-sembunyi, bahkan dipenuhi tantangan Firaun untuk kemudian melawan ahli sihir. Ya, dan ditunjukkan ke hadapan masyarakat bahwa kemudian Nabi Musa berhasil, dan di situ juga banyak orang yang akhirnya mengikuti dakwah Nabi Musa. Nah, dinamika psikologis dakwah kepada kekuasaan, ya, ada takut tetapi juga ada kekuatan iman di situ. Takut kemudian disakiti oleh orang yang berkuasa ini, ya kan? Takut kemudian dibunuh, bahkan mungkin. Di situ juga dijelaskan dinamika psikologis orang yang didakwahi, yaitu orang yang memegang kekuasaan. Di satu sisi ingin mengikuti mungkin, ya, tapi kalau Firaun ini dia terlihat takut kehilangan kekuasaannya, dan ini juga terjadi pada orang-orang yang didakwahi oleh Nabi Muhammad dan juga Raja Namrud yang didakwahi oleh Nabi Ibrahim. Kemudian ahli sihir yang beriman. Jadi setelah dia membela Firaun, di situ diceritakan dia jadi beriman, bahkan kuat imannya dan sadar akan kekuasaan Allah, ya. Jadi dia semakin kuat imannya karena sadar bahwa ada yang paling berkuasa di semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian dia ikut, ya, dan bahkan nantinya akan kemudian mendakwahi juga Firaun, begitu, ya, menyatakan imannya kepada Firaun. Dan di sini Bani Israel itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain Firaun, rakyat Firaun, ahli sihir, dalam Quran surat Toha ini juga disebutkan bahwa yang disuruh itu juga adalah Bani Israel. Yang mana Bani Israel ini kemudian dibimbing untuk membebaskan diri dari Firaun dan dibimbing kepada tauhid juga, karena ternyata setelah dibebaskan masih ada kurang sabarnya, ya, mereka, sehingga kemudian ada yang terjerumus kepada kesyirikan lagi. Kemudian juga terjadi dinamika dalam hal dakwah, ya, di antara tim ini, kan, Nabi Harun dan Nabi Musa ini sebuah tim. Nah, ternyata ada dinamika juga di situ ketika Nabi Musa, kenapa kok kamu tidak bisa menjalankan amanah yang saya berikan, begitu, ya. Nah, ada sisi manusiawinya juga di situ, dan artinya wajar saja kalau kemudian kita dalam tim dakwah, misalnya berdakwah dalam berkelompok, itu tetap ada emosi-emosi atau kemudian kondisi-kondisi psikologis sebagai manusia, itu wajar. Para nabi juga begitu, ya. Di sini dicontohkan Nabi Musa dan Nabi Harun. Kemudian dalam surat Asy-Syu'ara ayat 10 sampai 68 itu juga banyak pelajaran tentang dakwah Nabi Musa, yaitu Nabi Musa itu berdakwah dengan Nabi Harun di sini, sama, ya, dengan Quran surat Toha tadi. Dan mad'unya juga sama, ceritanya juga mirip, yaitu adalah bangsa Firaun, yaitu bangsa Mesir. Adapun metodenya adalah dengan lisan, dengan berdiskusi, berdebat, ya, dengan mad'unya ini. Dan juga dengan pertunjukan tadi, melakukan pertarungan, gitu, ya, dengan ahli sihir, dan ternyata menang, begitu. Nah, di sini ada yang menarik bahwa kemudian Fir'aun sebagai yang didakwahi itu semacam mengungkit dulu Nabi Musa itu sudah diberikan ini itu, sudah diangkat anak, kok sekarang semacam menentang Fir'aun, ya. Nah, jadi kalau orang salah ya tetap salah, apakah dia pernah melakukan kebaikan, itu adalah kebaikannya. Tapi kalau dia salah, ya itu adalah salah. Dan juga kebaikan Firaun ini sebenarnya juga diinspirasi oleh istrinya yang kemudian merasa tertarik kepada Nabi Musa sebagai bayi. Kemudian juga Firaun di situ mengolok-ngolok, ya. Mungkin dia merasa lebih tinggi, dulu menolong Nabi Musa, sekarang Nabi Musa miskin aja kok mau melawan dia. Begitu kurang lebih, ya. Kemudian juga mengancam, memfitnah, ya. Jadi melakukan hal-hal yang tidak lagi berhubungan dengan keyakinan, lebih kepada mempertahankan kekuasaan. Kalau urusan keyakinan, tentu yang dilakukan adalah berdebat, bertanding
keajaiban misalnya begitu, karena kan yang satu ngaku Tuhan dan Nabi Musa ini adalah Rasul dari Allah Subhanahu Wa Taala yang juga menyatakan diri sebagai Tuhan. Nah, maka bertanding keajaiban bisa, tapi di sini justru mengolok-olok, memfitnah, jadi lebih ke arah politik atau duniawi atau ingin mempertahankan kekuasaan. Ya, bahkan tidak ada diskusi lagi, tidak berdebat. Nah, kemudian di sini ditunjukkan bahwa orang yang baru beriman pun bisa memiliki kekuatan iman yang luar biasa, sehingga ketika disiksa oleh Firaun, orang-orang Firaun yang tadinya mengikuti Firaun terus mengikuti Nabi Musa itu bisa kuat imannya. Nah, kemudian ada dakwah juga kepada Bani Israel yang berupa penyelamatan, seperti yang sudah disampaikan. Bani Israel dibimbing untuk keluar dari Mesir. Selanjutnya kita beralih kepada dakwah Nabi Isa alaihissalam. Banyak juga diceritakan dakwah Nabi Isa ini ya. Misalnya saja dalam surat An-Nisa ayat 171 dan 172 ya, cukup pendek itu, tetapi diceritakan bahwa Nabi Isa memiliki mukjizat di sana yang juga itu menjadi metode dakwahnya. Kemudian sebelumnya dalam surat An-Nisa ayat 156 sampai 159 disebutkan juga bahwa kaum Nabi Isa itu menolak dan kufur ya kepada Nabi Isa. Bahkan memfitnah Maryam, berusaha membunuh Nabi Isa dan memfitnahnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang kemudian beriman kepadanya ya, dengan suatu mukjizat. Kemudian dalam Quran surat Ali Imran ayat 44 sampai 59 di situ dijelaskan tentang kisah Hawariyun juga ya. Jadi ada Nabi Isa yang juga berdakwah dibantu oleh Hawariyun ya, orang-orang yang membantu Nabi Isa. Dan yang didakwahi adalah Bani Israel. Dengan kemudian metodenya adalah ijaz, bahkan sejak sebelum kelahiran Nabi Isa. Mukjizatnya adalah Nabi Isa bisa lahir ke dunia tanpa memiliki ayah. Kemudian juga ketika Nabi Isa dalam masih bayi dan Maryam, ibu Nabi Isa itu difitnah oleh Bani Israel, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Isa bisa berbicara bahkan ketika di dalam buayan, masih bayi ya. Itu adalah sebuah mukjizat. Subhanallah. Nah, di situ juga kemudian ada sebuah kriteria atau penjelasan bahwa seorang yang menyeru kepada Allah itu hendaknya dia berilmu dengan kitab. Kemudian juga dia melaksanakan hikmah ya, tidak kemudian saklek begitu, ada hikmahnya ya. Kemudian juga di situ menggunakan Taurat dan juga Injil. Dalam surat Ali Imran ini Nabi Isa alaihissalam diceritakan kemudian menghadapi makar umatnya. Ya, tadi materi yang disampaikan adalah syariat, kemudian juga ada tauhid, ya, syariat dan juga tauhid. Dan kemudian menghadapi makar umat, kita tahu bahwa Nabi Isa kemudian menghadapi ancaman bahkan upaya pembunuhan oleh umatnya sendiri, yaitu Bani Israel. Dalam surat Al-Maidah ayat 110 sampai 117 itu kemudian juga disebutkan kisah Nabi Isa sebagai dai dengan mad'unya adalah Bani Israel yang kemudian tetap ingkar walaupun setelah melihat berbagai macam mukjizat yang kemudian mereka tantangkan sendiri dipenuhi oleh Nabi Isa. Di sini berarti metode dakwahnya adalah dengan menampilkan mukjizat. Selain itu juga melakukan pengajaran hikmah, Taurat dan juga Injil. Itu materi kita tentang sejarah dakwah nabi-nabi ulul azmi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dari sedikit yang tadi disampaikan itu masih banyak lagi
bertebaran di dalam Al-Quran berbagai macam petunjuk mengenai dakwah yang dilakukan oleh para nabi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.